84. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan peringatan ini. Ini 7 ayat nih, itu pesannya. Ini bukan ilmu ta'ati ya, untuk mengingatkan saja. Kadang kita sulit sih, tapi kalau antum ngambil jurusan yang sama, itu insya Allah mendapatkan kenikmatannya. Contoh begini misalnya. Kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama? Serupa dengan lawannya. Malaikat disebutkan 88 kali. Setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama. Karena setiap hari pun kita nggak akan bebas dari 2 bisikan itu, baik atau buruk. Nah ini, kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali? Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu. Maka diingatkan setiap hari. Maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap nggak bekalnya, lihat temannya, selamat nggak keluarganya, ya maaf izin maaf sekali, saya berulang kali minta maaf nih, ya berulang kali. Ada seorang suami saleh, istrinya salehah luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan, bangunnya agak terlambat, alhamdulillah. Biasanya jam 3, ini setengah 4 bisa. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pak, sayang, cepat bangun Pak. Perjalanan kita masih panjang, sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita, kita mesti nyusul mereka. Bangun Pak. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pak, ajal itu mendekat kepada kita, sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah, mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak bangun Pak, bangun Pak. Takutnya kita meninggal malam ini, kita nggak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja dibisikin istrinya. Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih nggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah, ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabrih. Allahu akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu, dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, nggak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan. 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan. Diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar. Ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam. Masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Nggak boleh Anda sembarangan, ini kufur, ini togut, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Nggak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut, ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti Nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan.
Biasanya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi. Hati-hati. Jangan sampai yang menyolatkan itu sesama munafik, sama perbuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala takum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut. Supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga. Paham? Nah, inilah pelengkap dari bagian yang pertama. Maka secara singkat saya simpulkan, jadikan mulai hari ini semua kegiatan kita fi sabilillah. Suami mendidik istri fi sabilillah. Menyayanginya fi sabilillah. Mohon tatap istri Anda, keluarga Anda sebagai titipan Allah. Dan Anda akan dihisab. Saya tuh kalau pulang malam, saya tatap istri anak-anak saya yang sudah tertidur. Sekarang Anda suka tanyakan, ya Allah, gimana saya dihisabin? Saya khawatir mengajar banyak orang datang, tapi pada keluarga sendiri tidak mendapatkan perhatian sesuai dengan hak. Ya Allah, ketemu lagi enggak gitu. Antum dihisab, kan itu dipasangkan dengan ampun, bukan dengan yang lain. Itu dihisab. Maka perlakukan pasangan sebagai amanah Allah. Lakukan. Demikian juga istri kepada suami, anak-anak. Kemudian bekerja lakukan. Fi sabilillah. Kalau sudah fi sabilillah nggak mungkin korupsi. Nggak mungkin nyogok. Jangan pulang dengan membawa yang haram. Sayangi keluarga. Antum yang belajar nih, yang masih belajar, fi sabilillah. Jangan pernah nyontek. Ya. Jangan malas-malas belajar. Semangat belajar, bangun bangsa, bangun negeri, lakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita kerjakan, maka kalla saya'lamun thumma kalla, kita akan melihat apa yang Allah berikan setelah wafat, dan kita akan diperlihatkan oleh Allah perbedaan dengan orang-orang yang ingkar bersama orang-orang yang yakin dengan itu semua.